Nabi Rabbil Alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'limu an-naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Asma'uhul karimah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sammahullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim bi ismaini karimain. Allah memberikan nama kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan dua nama yang mulia, yaitu Muhammad dan Ahmad. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang-orang kafir, lemah lembut kepada sesama muslim. Kamu akan melihat mereka ahli beribadah, sholat. Mereka hanya berharap daripada karunia dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam ayat yang lain di dalam surat yang dinamai dengan namanya Rasulullah, yaitu surat Muhammad. Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan mereka yang menghalangi dari jalan Allah, mereka telah menyesatkan amal perbuatan mereka. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah akan menghapus keburukan-keburukan mereka dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad tidaklah ia kecuali adalah rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum dirinya. Adapun ketika dia mati atau terbunuh, maka jika kalian berbalik arah, maka orang yang berbalik arah dari jalannya Nabi Muhammad enggak akan mempengaruhi keburukan apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru Allah akan mengganjar orang-orang yang bersyukur. Begitu pula dalam ayat yang lain, wa ma Muhammadun Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah salah seorang di antara kalian, ayah salah satu di antara lelaki kalian. Dimaksud Sayyidina Zaid bin Haritha, karena saat itu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ditegaskan kembali oleh Allah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Dan ayat ini menerangkan tentang dilarang mengadopsi anak yang menisbatkan pada dirinya, mengadopsi anak dan dinisbatkan kepada walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa sayati ma'ana fi busyra Isa alaihissalam anna Allah ta'ala sammahu Ahmad. Haka dzalika Isa alaihissalam an Rabbil Izzah subhanahu. Akan dibahas nanti tentang kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Muhammad dengan Ahmad.
sebagai cerita daripada Nabi Isa, beliau menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati sahihah anna lahu asma ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih, bahkan disebutkan juga di dalam Sahihul Bukhari tentang manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, namaku juga Ahmad. Wa ana al-Mahi, namaku Al-Mahi. Apa artinya Mahi? Alladzi yamhullahu biyal kufra, yang Allah menghapus denganku kekufuran. Allah hapus kekufuran sebabku. Wa ana al-Hashir, alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, dan aku adalah al-Hashir, yang nanti orang-orang akan dibangkitkan di bawah telapak kakiku. Artinya di saat di padang mahsyar nanti, Nabi adalah orang yang sangat diharapkan oleh orang-orang saat itu. Wa anal aqib, dalam riwayat wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelahku, ya, itu nama aqib. Awrada dzalikal Imam al-Bukhari fi sahihi fi babin khas, qala fihi babu ma jaa fi asma'i Rasulillah wa qaulillahi azza wa jalla fil fatah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar, wa qawluhu fi suratis Saf, wa qawlihi fi suratis Saf ala lisani Sayyidina Isa alaihi salam, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hadis yang tadi disebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam satu bab khusus, yang beliau berkata di dalam bab itu, bab apa yang datang dari nama-nama Nabi, serta firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dalam firman Allah di dalam surat As-Saff melalui Nabi Isa alaihissalam, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberikan kabar dengan rasul yang datang setelah aku, yang ia bernama Ahmad. Imam Ibnu Hajar mengatakan, Al-Asqalani, beliau mengatakan, ka'annahu yushiru ila anna hadainil ismaini ashharu asma'i, seakan-akan Rasulullah memberikan isyarat, Allah memberikan isyarat dengan 2 nama ini adalah nama yang paling terkenal dari namanya Nabi Muhammad, Muhammad dan Ahmad. Wa ashharuhuma Muhammad, di antara Muhammad dan Ahmad yang paling terkenal yaitu Muhammad. Wa qad takarrara fil Quran, dan ini berulang kali, nama Muhammad diulangi dalam Al-Quran, Ahmad hanya sekali. Wa amma Ahmad fadzukira fihi hikayatan an qauli fadzakara fihi hikayatan an qauli Isa alaihissalam. Adapun nama Ahmad Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran itu sebagai pernyataan dari Nabi Isa alaihissalam. Fa amma Muhammadun fa min babit taf'il lil mubalaghah. Secara tekstual nama Muhammad itu mengambil dari bab taf'il, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Isim maf'ulnya namanya Muhammad. Lil mubalaghah, fungsinya untuk banyak. Ya, kalau hamidah yahmadu hamdan, Mahmud itu dipuji gitu aja, atau mamduh dipuji. Tapi kalau Muhammad banyak dipuji, banyak dipuji. Wa amma Ahmad, adapun lafaz Ahmad secara tekstual mengambil dari bab tafdil, isim tafdil, af'alu, wazannya af'alu. Waqila, ada yang mengatakan dinamakan dengan Ahmad li'annahu alamun manqul min sifatin wa hiya af'alu tafdil wa ma'nahu Ahmadul Hamidin. Ada yang mengatakan dinamakan Ahmad karena sebagai nama yang diambil dari sifat, yaitu af'alu tafdil. Jadi seperti dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Astagfirullahaladzim, hadis basmalah itu, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar, wa fi riwayat ajdam, wa fi riwayat abtar, akto, fi riwayat abtar, wa fi riwayat abtar. Ini akto, abtar dan ajdam, ini semuanya mengambil dari kata-kata maktu'uz zanab, maktu'ul yad awil yadan, dan al-musabu bida'il judam. Artinya mengambil daripada
isim maf'ul kemudian dijadikan sifat. Jadi abtar, akto, kemudian ajzam, seperti itu. Begitu juga ini asalnya hamid. Asalnya hamid dijadikan isim tafdil menjadi Ahmad. Hamid jadi Ahmad. Artinya Ahmadul Hamidin. Orang yang paling pandai dalam memuji. Orang yang paling pandai dalam memuji. Wa sababu dzalika, kenapa kok dinamakan dengan seperti itu? Masabata fi sahih annahu yuftah alaihi fil maqamil mahmud bima hamid lam yuftah biha ala ahadin qablah. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu di maqamil mahmud dengan pujian. Saat nanti di hari kiamat orang tidak ada bisa yang menolong, Nabi Muhammad mengatakan analah, aku yang bisa menolong. Kemudian saat itu Rasulullah sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh sesiapapun sebelumnya dan tidak akan pernah terulang setelahnya. Pujian itu lam yuftah alaiha biha ala ahadin qablah. Tidak pernah dibuka pujian itu kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada sudah. Hanya Nabi Muhammad yang memuji Allah dengan mahamid, pujian-pujian yang luar biasa saat itu untuk menolong umat ya, dengan pujian-pujian itu. Karena itu dinamakan dengan Ahmadul Hamidin, orang yang paling pandai dalam memuji, karena Allah berikan itu khusus untuk Nabi Muhammad. Ada perkataan yang lain, al-anbiya hamadun, semua para nabi itu ahli memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahmaduhum. Tapi Nabi Muhammad paling pandai dalam memuji di antara para nabi. Ai aktsaruhum hamdan wa au a'dhamuhum fi sifatil hamd. Paling banyak memuji Allah dan paling agung di dalam mensifatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Muhammadun fa huwa manqulun min sifatil hamdi aidan. Nama Muhammad mengambil dari sifat hamd. Wa huwa bimakna mahmud. Artinya secara tekstual Muhammad dengan Mahmud sama. Wa fihi ma'nal mubalaghah. Nah, di dalamnya masih terkandung banyak dipuji ya. Wa qad akhrajal musannif fi tarikh as-saghir min tariq Ali bin Zaid qala kana Abu Thalib yaqul, al-musannif mengeluarkan di dalam tarikh saghir dari jalur Ali bin Zaid. Ali bin Zaid beliau berkata kana Abu Thalib, Ali bin Zaid bin Ali Zainal Abidin, Abu Thalib pamannya Nabi berkata, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah belah untuk Nabi Muhammad dari namanya untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Namanya Allah fadul arsy mahmud. Allah adalah zat yang paling layak untuk dipuji, wa hadza Muhammadu. Dari kata-kata yang sama, hamdun jadi hamada, ada jadi tahmid, hamida yahmadu jadi hamada yuhamidu. Fiilnya dari kata-kata yang sama. Wal Muhammad alladzi humida marratan ba'da marratin kal mamduh. Muhammad itu orang yang dipuji berulang kali. Orang yang dipuji berulang kali seperti mamduh. Qala al-A'sha, Imam A'sha mengatakan dalam sebuah syair, ilaika abaita la'na kana wajifuha ilal majidil gurmil jawadil muhammadi. Ini syair menjelaskan tentang pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari laknat itu ya jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai alladzi humida maratan ba'da maratin au alladzi takamalat fihil khisalul mahmudah. Artinya Muhammad itu bisa diartikan dipuji berulang kali atau orang yang sempurna di dalam dirinya perangai-perangai atau perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ada orang bisa berbuat baik, tapi Nabi Muhammad sempurna dalam berbuat baik. Karena itu dinamakan dengan Muhammad. Imam Al-Iyad mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad qabla an yakuna Muhammadan kama waqa'a fil wujud. Rasulullah itu sebelum Muhammad namanya Ahmad duluan. Sebagaimana itu terjadi dalam kehidupan. Nabi Isa
li'anna tasmiyatahu Ahmad waqa'at fil kutubi salifah. Namanya Nabi Muhammad Ahmad itu sudah ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, di dalam Taurat, dalam Injil itu disebut namanya Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Wa tasmiyatu Muhammadan waqa'at fil Qur'anil azim. Lah nama Muhammad itu ada di Al-Qur'an. Ya, sehingga Ahmad dulu baru Muhammad. Kenapa? Wa dzalika annahu hamida rabbahu qabla an yahmadahu nas. Karena Nabi Muhammad itu sudah memuji Allah terlebih dahulu sebelum dipuji oleh orang. Nah, sebelum dipuji oleh orang, Nabi Muhammad sudah memuji. Karena itu Ahmad dulu. Ahmad tadi disebutkan adalah orang yang paling pandai dalam memuji Allah dulu, baru dipuji oleh manusia. Wa kadzalika fil akhirah yahmadu rabbahu fayushaffi'uhu fayahmaduhu nas. Begitu pula nanti di akhirat beliau dulu memuji Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu dikasih syafaah, setelah dikasih syafaah mensyafaati baru dipuji oleh orang. Nah, karena itu Ahmad lebih dahulu daripada Muhammad. Waqad khussa bi suratil hamdi. Nabi Muhammad diberikan kekhususiaan dengan surat Al-Hamd, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, ada satu riwayat hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian wa biliwa ilhamdi Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Ya. Wa liwa'ul hamdi jalla biyadi wala awalan ati anal jinana. Nah, katanya Nabi adalah orang yang diberi panji oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ada di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diberikan kekhususian dengan maqamil mahmud, yang di situ Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumnya. Wa syuri'a lahul hamda wa syara'a lahul hamda ba'dal akal wa syuri'a lahul hamdu ba'dal akal. Disyariatkan untuk Nabi Muhammad ucapan alhamdulillah setelah makan, wa ba'da syurub, ucapan alhamdulillah setelah minum, wa ba'da doa, setelah doa, wa ba'dal qudum minas safar, ketika datang dari bepergian. Wa summiyat ummatuhu al-hammadin, namanya pun dinamai dengan Hammadin. Fajumi'at lahu ma'anil hamd wa anwa'i, sehingga terkumpul pada Nabi Muhammad berbagai nilai-nilai pujian. Ya, kata-kata hamad itu identik dengan nama Nabi Muhammad, bahkan umatnya dinamakan dengan Hammadun. Ajarannya selalu setelah makan, minum, bepergian dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Artinya hubungannya selalu dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syak anna kasratal asma tadullu ala syarafil musamma biha. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya nama menunjukkan atas mulianya yang dikasih nama. Fakama syarafahu Allah taala bil asmail karimah allati khassahu biha, kadzalika syarafahu bima fiha minal ma'ani thayyibah as-samiyah allati marra ma'ana dzikru ba'di ma'aniha. Begitu pula Allah muliakan beliau dengan nama-nama yang mulia yang dikhususkan untuk beliau. Begitu pula Allah muliakan beliau dengan apapun yang terkandung di dalam makna yang baik, yang luhur, daripada sebagian yang telah disebutkan makna daripada nama Muhammad dan nama Ahmad. Waqad warada anna ahabbal asma ilallahi ta'ala Abdullah Abdurrahman. Telah datang riwayat dari Nabi SAW, afdalul asma itu Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Ada riwayat juga afdalul asma ma'ubid wa Muhammad. Nama yang terbaik itu yang berhubungan dengan kata-kata abad, Abdullah, Abdurrahman, dan seterusnya. Dan wa Muhammad yang berhubungan dengan kalimat Hamad, Hamid, Mahmud, Muhammad, sama itu. Wa inna ma kanat ahabba ilallah li'annaha tadammanat ma huwa wasfun wajibun lillahi ta'ala wa ma huwa wasfun lil insan wajibun lahu wal ubudiyah. Kenapa kok Abdullah dan Abdurrahman menjadi nama yang terbaik? Karena mengandung di dalamnya ada sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, yaitu ma'bud. Wa ma huwa wasfun lil insan, dan terkandung di dalamnya sifat yang memang layak untuk manusia. Wa wajibun lahu, dan wajib bagi manusia memiliki sifat itu, yaitu al-ubudiyah, kehambaan. Jadi ada ma'bud, nilai dalam kata-kata Abdullah dan Abdurrahman, ma'bud yang itu wajib bagi Allah,
yaitu disembah layak untuk Allah, dan ada sifat untuk manusia yaitu kehambaan, abad. Karena itu thumma udhifal abdu ila rabb, kemudian diidhofahkan, disandarkan lafadz abad kepada lafadz yang maknanya itu adalah Allah, idhofatan hakikiyah, yang itu merupakan sandaran yang sebenarnya. Sandaran yang sebenarnya adalah sandaran hamba kepada Tuhan. Sandaran hamba kepada Tuhan. Fasadaqat afradu hadhil asma wa syarufat bihadat tarkib. Sehingga benar bahwa secara harfiah, secara tulisan, secara tekstual, nama-nama ini sudah pas dan menjadi mulia dengan adanya tarkib idhofi, adanya tarkib itu. Fa'asalat fa'adil fadilah, sehingga nama Abdullah, Abdurrahman mendapatkan keutamaan tersebut. Wa sayati ma'ana Allah Ta'ala sama Nabiya bidzalika wa wasafahu bi sifatil ubudiyah fi adad min al-ayatil qur'aniyah al-karimah. Dan akan dibahas nanti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama-nama itu. Abduhu, Abdullah. Ada beberapa nanti disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan sifat kehambaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangkis yang dilakukan oleh An-Nasara dan Al-Yahud dalam memuji para nabinya sampai menganggap nabinya adalah anak Tuhan. Ta'mad ta'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, katanya Imam Busiri, tinggalkan apa yang diakui oleh orang-orang Nasara pada nabi mereka, puji nabi dengan apapun yang mau kamu puji, pokok batasannya jangan sampai kamu meniru apa yang dilakukan oleh orang Nasara. Qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatil nasara Al-Masih Allah. Karena cintanya kepada nabinya sampai dianggap anak Tuhan. Nah, kita dilarang. Karena itu Allah tegaskan bahwa Rasulullah adalah nabi. Padahal Nabi Isa sudah mengakui dahulu, tapi ya itu, mereka karena terlena dalam kecintaan kepada Nabi Isa karena lewat batas. Padahal Nabi Isa dari awal sudah saat bayi, saat ditunjuk oleh ibunya, Nabi Isa langsung mengatakan ini Abdullah. Pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Isa, ini Abdullah. Kenapa? Karena Nabi Isa terlahir tanpa ayah, sehingga khawatir pikiran-pikiran orang-orang itu akan menganggap ini anak Tuhan. Dan memang terjadi, padahal sudah diingatkan ini Abdullah. Pertama kali yang muncul dari ucapan Nabi Isa, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Tapi itu hilang, terlena dengan kecintaan mereka kepada Nabi Isa yang melewati batas. Karena itu tadi diingatkan. Nah, berulang kali Allah dalam ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah adalah abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sifat yang luar biasa. Sifat kehambaan itu luar biasa. Karena itu kalau kita dibilang Abdullah, kita ini masih belum Abdullah. Kita masih abdus syahwah, masih budaknya syahwat kita ini, ngikuti hawa nafsu, masih senang dengan apa yang disenangi nafsu kita, belum menjadi Abdullah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita abduhu, hambanya yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.